Jamaah Masjid Salahuddin dimanapun berada. Kembali kita bertemu kembali di Madrasah Ramadan Online bersama Masjid Salahuddin KPDJP. Dan pada siang hari ini kita menyampaikan tema tentang fikih ringkas puasa Ramadan bersama Ustadz Isnan Ansori LCMA. Perlu diketahui bahwa tema ini sudah kali kedua disampaikan, dan kali pertama disampaikan adalah mengenai fikih puasa secara umum, dan untuk kali kedua ini lebih kepada itikaf dan sholat id di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah sekitar 45 menit ke depan kita akan mendengarkan taujih dari Ustadz, dan nanti ada sesi tanya jawab. Dan di dalam sesi tanya jawab itu jamaah dapat menyampaikan pertanyaan melalui layar. Di situ ada fasilitas chat atau melalui raise your hand, di mana kalau nanti jamaah menekan tombol raise your hand, nanti akan diaktifkan mikrofonnya sehingga bisa langsung bertanya jawab secara langsung dengan pemateri. Kita buka majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Isnan Ansori kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan di siang hari ini, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan majelis ilmu secara virtual, yang tentu kita berharap mudah-mudahan walaupun tidak bermajelis secara fisik, ya, karena hari ini kita sedang dalam kondisi social distancing, mudah-mudahan dengan niat baik masing-masing, Allah masih memberikan kepada kita nilai kualitas ibadah sebagaimana bermajelis ilmu pada umumnya, dan terkhusus kita melakukannya dalam rangka atau dalam kondisi beribadah puasa Ramadan. Dan juga kita berharap mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lewati dari Ramadan tahun ini, pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita harap mudah-mudahan di hari-hari yang tersisa Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Khususnya hari ini kita sudah berada di hari-hari penghujung menjelang hari-hari yang sangat dimuliakan di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Karena hari ini kita sudah memasuki yang ke-18, malam nanti masuk 19, berarti sekitar 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang memang Nabi SAW memberikan semacam perhatian khusus, ya, memberikan arahan untuk kita betul-betul serius ketika memasuki 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam ibadah. Oleh sebab itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bagaimana Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir disebutkan yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau ibadahnya itu lebih bersungguh-sungguh daripada dari hari-hari yang lain. Maka kita juga tentunya mesti menjadikan Rasulullah sebagai qudwah dan teladan untuk tidak menyanyiakan waktu tersebut dengan amal ibadah yang terbaik. Dan juga di antara instrumen atau di antara metode yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar bisa fokus beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah melalui ibadah i'tikaf, ya. Jadi melalui instrumen i'tikaf yang memang i'tikaf tersebut merupakan pengkondisian agar kita betul-betul fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan terlebih lagi, ya di samping itu adalah pengkondisiannya, dan 10 hari terakhir Ramadan ini juga Rasulullah memberikan kepada kita motivasi, ya, memberikan kepada kita informasi bahwa potensi terbesar dari munculnya Lailatul Qadar yang memang betul-betul diharapkan bagi seorang muslim, malam yang kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan, malam yang merupakan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan keberkahan seperti yang disebutkan dalam surat Dukhan, ini berpotensi terjadi atau ada pada 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahkan ada yang berpendapat sudah bisa dimulai dari tanggal 1 Ramadan misalnya. Tapi dalam hadis-hadis sahih yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW malah mengajarkan taharrau lailatul qadari fil ashil awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir pada malam-malam bulan Ramadan. Bahkan lebih khusus lagi ada hadis yang mengatakan fil autar, yaitu pada tanggal-tanggal ganjilnya, dan lebih khusus lagi pada tanggal 27-nya. Tapi insya Allah ini adalah rahasia Allah, tentunya kita berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam bentuk ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, khususnya dalam konteks motivasi Nabi dalam beriktikaf. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita beriktikaf ya, padahal hari ini kita juga dikondisikan untuk tidak bisa menghadiri atau tidak bisa masuki masjid, yang mana di antara rukun iktikaf itu malah berdiam diri di dalam masjid gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga perlu mengambil semacam sikap, mengambil semacam atau mempelajari ilmu tentang bagaimana beriktikaf yang kita bisa jadi tidak beriktikaf, tapi pahalanya masih bisa kita dapatkan. Termasuk dalam hal ini juga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar meskipun tidak mesti bisa beriktikaf secara fisik, secara praktis misalnya. Nah, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita bisa beriktikaf di tengah wabah seperti ini, maka saya perlu menyampaikan juga ya bahwa yang namanya iktikaf itu memang para ulama menetapkan ada 4 rukun yang mesti dipenuhi agar ibadah iktikafnya menjadi sah. Karena iktikaf itu sebenarnya adalah bagian dari ritual ibadah. Dan kita tahu yang namanya ritual ibadah itu kan terdiri dari beberapa rukun yang memang mesti terpenuhi semua, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Jadi ada 4 rukun iktikaf yang mungkin secara praktis bisa kita lakukan 2 di antaranya, tapi 2 yang lain yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah al-mu'takif, ya. Rukun iktikaf yang pertama itu adalah orangnya, artinya orang yang beriktikaf. Dan tentu orang yang beriktikaf ini disyaratkan sebagaimana syarat-syarat umumnya agar ibadahnya itu menjadi sah. Ya, misalnya dia muslim, kemudian berakal, lalu kemudian suci dari haid dan nifas secara khusus kalau dalam beriktikaf. Tapi kalau untuk suci dari hadas kecil ini tidak disyaratkan dalam iktikaf, tapi minimal adalah standarnya suci dari hadas besar. Ya, kalau wanita haid dan nifas, kalau laki-laki ya janabah dan seterusnya. Nah, ini syarat-syarat standar yang harus ada pada mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang kedua adalah niatul i'tikaf. Niat ketika dia beriktikaf dalam rangka memang untuk melakukan iktikaf. Karena tentu yang membedakan antara seseorang itu sedang ibadah di dalam masjid, misalnya dalam bentuk iktikaf, dengan orang yang sedang ngobrol di dalam masjid, ya bedanya adalah niat itu sendiri ya. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Jadi niat ini juga menjadi poin penting agar rukun iktikafnya juga terpenuhi. Nah, namun rukun yang ketiga dan yang keempat, ya ini yang agak kita sulit ini ya hari ini, yaitu al-masjid. Jadi rukun yang ketiga adalah iktikafnya mesti di masjid. Berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, bahwa iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Dan yang keempat, ya konsekuensi dari iktikaf adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Jadi ada 4 rukun, orang, niat, tempat, dan aktivitas, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Nah, 2 rukun terakhir ini yang menjadi kendala bagi kita untuk bisa melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, ya di tengah wabah atau di tengah pandemi COVID hari ini, gitu. Dan namun terkait dengan masalah masjid ini sendiri, kita perlu perjelas juga, ini apa sih yang dimaksud dengan masjid? Ya, apakah termasuk masjid di sini adalah misalnya kalau kita memiliki rumah yang sebagian dari sudut rumah itu atau satu ruangan di rumah tersebut kita buat menjadi tempat sholat. Apakah itu bisa dikategorikan juga
sebagai masjid yang dibolehkan untuk kita melakukan i'tikaf misalnya. Nah, kalau misalnya itu dibolehkan, ya alhamdulillah berarti kita punya punya semacam sarana untuk bisa beriktikaf ya. Kalau memang tidak disyaratkan mesti masjid-masjid yang hari ini kita kenal misalnya. Nah, jadi ini yang perlu kita perjelas dulu terkait dengan masalah tempat ini, kemudian baru kita bicara bisa beriktikafnya atau tidak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama itu paling tidak membedakan tempat ibadah ya, itu ada empat istilah. Ya, ada empat istilah. Pertama adalah jami', kedua masjid, ketiga musola, dan yang keempat zawiyah atau masjidul bait. Ya. Jadi ada empat istilah ini yang dipersoalkan ketika kita bicara etika. Pertama jami'. Jami' itu artinya tempat sholat yang memang dipakai untuk sholat Jumat dan sekaligus pasti sholat 5 waktu. Jadi istilah tempat sholat yang dipakai sholat Jumat spesifik namanya adalah jami'. Makanya aktivitasnya yaitu sholat Jumat yang berasal dari kata jamaah yang bermakna berkumpul dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah istilah masjid. Nah, masjid ini sebenarnya adalah tempat sholat yang mesti tidak disyaratkan mesti dipakai sholat Jumat. Jadi minimal yang namanya masjid itu dipakai sholat 5 waktu secara konsisten. Makanya dalam tradisi masyarakat kita ini ada suatu istilah yang keliru sebenarnya ya. Di beberapa perumahan misalnya atau di beberapa komplek itu kan biasa kadang ada tempat-tempat ibadah yang kecil gitu ya, yang seringkali kita sebut dengan istilah musola. Ini sebenarnya kurang tepat istilah musola ini. Jadi tepatnya itu malah istilahnya masjid, selama di dalamnya secara konsisten dipakai untuk sholat 5 waktu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nih tinggal di suatu perkomplekan, di situ ada pasum tempat ibadah kecil gitu ya, yang kadang mungkin atau memang tidak dipakai untuk sholat Jumat, tapi juga tidak dipersoalkan untuk orang ibadah di dalamnya, ya selama tidak melakukan aktivitas berjamaah. Maka etika di tempat seperti itu boleh, gitu. Karena yang namanya masjid itu tidak terkait dengan masalah besar atau kecilnya tempat, ya, tetapi adalah fungsinya yang memang dipakai secara konsisten sholat 5 waktu. Walaupun bentuknya kecil, kalau konsisten maka disebut masjid. Nah, namun bedanya dengan jami adalah setiap masjid adalah jami, tapi tidak setiap jami adalah masjid. Karena jami itu disyaratkan mesti dipakai sholat Jumat. Nah, sedangkan istilah musola yang biasa kita kenal dengan istilah masjid kecil ini juga kurang tepat untuk menerjemahkannya dengan masjid kecil. Musola itu malah adalah tempat sholat yang digunakan pada momentum tertentu. Ya misalnya dalam kondisi normal kita bisa melakukan sholat Idul Fitri di lapangan bola. Ya kan biasanya begitu kalau sholat Idul Fitri yang disunahkan sebagian ulama selain mazhab Syafi'i untuk melakukannya di lapangan yang luas gitu kan. Nah, ketika lapangan itu dipakai untuk sholat, namanya disebut dengan musola. Ya. Atau kalau misalnya di beberapa perkantoran, ya kalau hari Jumat biasanya mengadakan sholat Jumatnya itu di parkiran mobil, parkiran motor, di basement gitu kan. Nah, tempat-tempat ini ya karena memang bisa menampung jamaah yang besar, tapi tempat sholatnya kecil biasanya di situ, maka parkiran ini disebut dengan istilah musola. Jadi dia pada momentum tertentu dipakai untuk sholat, yang namanya musola ini. Nah, ini yang disebut dengan istilah musola. Ya. Nah, sedangkan kalau masjidul bait atau dalam istilah lain adalah zawiyah, inilah yang tadi saya katakan, yaitu tempat sholat yang biasanya ada pada rumah-rumah umat Islam. Ya, kita yang misalnya diberi rezeki oleh Allah memiliki rumah yang cukup luas misalnya, lalu menyediakan satu tempat khusus untuk ibadah, ya apakah untuk sendirian atau bersama keluarga, ini namanya disebut dengan masjidul bait atau musallal bait atau zawiyah, atau dalam terjemahannya adalah masjid rumah, musola rumah atau zawiyah. Nah, dari empat tempat ini, Bapak Ibu yang Allah, para ulama sepakat ya bahwa laki-laki tidak boleh beriktikaf kecuali hanya pada dua tempat saja, yaitu jami' dan masjid. Nah, artinya kalau hari ini kemudian jami' dan masjid-masjid yang ada di sekitar kita dikondisikan oleh DKM tidak bisa dipakai untuk aktivitas berjamaah, termasuk dalam hal ini misalnya tidak bisa untuk dipakai iktikaf, ya sudah otomatis kita bagi kaum laki-laki tidak ada kesempatan untuk bisa beriktikaf ya dalam kondisi masjid tidak dipakai. Jadi nggak ada pilihan untuk bisa iktikaf di dalam rumah. Nah, ini bagi laki-laki semua ulama sepakat. Tapi insya Allah Bapak sekalian, meskipun kita tidak bisa iktikaf khususnya bagi laki-laki, tetapi mudah-mudahan ya dengan kita berniat, dengan kita berazam, dengan kita memantapkan hati ya saat misalnya 10 hari terakhir Ramadan, ya Allah berilah kesempatan pada diriku untuk i'tikaf
Ya kita tetap berharap kepada Allah bisa beriktikaf meskipun akhirnya nggak bisa beriktikaf. Mudah-mudahan dengan hal tersebut atau dengan niat tersebut Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala iktikaf. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma ya'maluhu al-muqimus shahih." Kalau ada seorang hamba dalam kondisi sakit atau melakukan perjalanan, namun kemudian dia tidak bisa beribadah secara normal, tapi dia berniat untuk bisa beribadah secara normal, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh yang bisa beribadah secara normal dari orang yang sehat atau orang yang tidak melakukan perjalanan. Nah, maka ini yang saya ingin sarankan adalah bagi kita khususnya kaum laki-laki yang tidak bisa beriktikaf ya di masjid atau di jami karena di tengah wabah hari ini, ya niatkan saja Bu sekalian. Niatkan masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya Allah beri kepada aku kesempatan untuk bisa iktikaf. Meskipun secara faktual, secara praktis kita nggak bisa beriktikaf. Maka insya Allah niat ini akan bisa bernilai pahala. Tapi kalau untuk kaum wanita, nah untuk kaum wanita masih punya semacam semacam alternatif ya. Karena rupanya di antara 4 mazhab yang ada, mazhab Hanafi dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i atau pendapat lamanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk kaum wanita masih dibolehkan melakukan i'tikaf di masjid rumahnya atau di tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah-rumah setiap muslim. Nah, ini mazhab Hanafi membolehkan. Bahkan kata Imam Az-Zailai rahimahullah taala dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq, yang afdolnya bagi wanita itu kalau dalam mazhab Hanafi adalah ya iktikafnya di rumah karena memang ibadah wanita itu pada dasarnya ada di dalam rumahnya, apalagi ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah gitu. Bahkan hukumnya wajib pun afdolnya adalah di dalam rumah. Ini kalau kata mazhab Hanafi, maka bagi mereka boleh seorang wanita iktikaf di dalam rumahnya. Tapi dengan catatan ya ibu-ibu sekalian, iktikaf itu dilakukan di tempat khusus ya yang ada di dalam rumah tersebut, bukan di dapur, bukan di depan televisi atau bukan di ruang tamu, ya bukan begitu. Ya kalau di dapur namanya bukan iktikaf, lagi nyiapin kue lebaran namanya gitu. Nah, jadi secara khusus harus di tempat khusus yang memang dipakai untuk ibadah. Nah, di sini bagi seorang wanita ya di tengah kondisi kita darurat tidak bisa iktikaf di masjid, masih punya alternatif untuk taklid kepada pendapat mazhab Hanafi. Nah, jadi silakan ibu-ibu melakukan iktikaf di musola-musola baiknya dan niatkanlah untuk beriktikaf, itu masih mungkin untuk dilakukan. Tapi bagi kita kaum laki-laki ya kalau ingin ibadah di tempat tersebut boleh-boleh saja ya. Bahkan kalau berjamaah dengan istrinya juga silakan dianjurkan gitu. Tapi tetap secara aturan fikihnya kita tidak bisa atau tidak sah iktikaf kita di tempat tersebut ya. Namun cukup niatkan saja dan lakukanlah ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita lakukan walaupun tidak dalam bentuk iktikaf. Kenapa Bapak sekalian? Ya alhamdulillah ulama semuanya sepakat juga ya bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan ya dalam bentuk iktikaf. Jadi artinya mungkin banyak orang yang bertanya karena memang sudah mentradisi iktikaf itu 10 hari terakhir. Apakah kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar mesti iktikaf? Jawabannya tidak. Jadi kalaupun kita misalnya beribadah dalam bentuk tidak iktikaf dan pas bertepatan malam itu Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa mendapatkannya. Bahkan kebanyakan ulama berpendapat tidak mesti orang mendapatkan Lailatul Qadar harus merasakan gejala-gejalanya, harus merasakan kondisi-kondisi yang mungkin agak kurang normal misalnya. Memang sih ada dalam hadis-hadis Nabi disebutkan ya, kalau malam Lailatul Qadar itu dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri misalnya malamnya cukup sejuk, bahkan kemudian di siang harinya turun hujan dan seterusnya. Dan orang yang beribadah di malam harinya merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang dan seterusnya. Ada memang riwayat-riwayat seperti itu. Tapi para ulama sepakat mengatakan ya tanda-tanda seperti ini tidak disyaratkan untuk seorang bisa dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kalaupun kita ibadah selama 10 hari terakhir ini semampu kita, minimal misalnya cuma sholat 2 rakaat, minimal cuma bisa misalnya membaca 1 lembar Al-Qur'an, setiap malam kita konsisten dijaga. Insya Allah kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istiqomah di dalam beribadah dan tidak mesti dalam wujud iktikaf. Kenapa juga? Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah itu idza dakhalal asyru ahya lailahu. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan ini saya juga mungkin sedikit perlu perjelas ya Bapak sekalian. Menghidupkan malam untuk ibadah itu atau disebut dengan ihyaul lail tidak mesti wujud ibadahnya dengan ibadah khusus.
Bahkan setiap ibadah yang kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan itu termasuk Ihya'ul Lail. Makanya Ihya'ul Lail beda dengan Qiyamul Lail. Ya, dan Qiyamul Lail lebih luas, tidak hanya terkait dengan sholat tarawih dan sholat tahajud. Ini kalau kita ingin pahami perbedaannya adalah setiap sholat tahajud dan tarawih adalah Qiyamul Lail. Tapi tidak setiap Qiyamul Lail adalah mesti wujudnya sholat tarawih dan sholat tahajud. Sebagaimana setiap qiyamul lail adalah ihya'ul lail, tapi tidak setiap ihya'ul lail adalah harus dalam bentuk qiyamul lail. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Sholat tarawih dilakukan pada malam bulan Ramadan. Ya. Tapi qiyamul lail lebih luas daripada dua jenis sholat itu. Karena qiyamul lail itu yang Nabi ajarkan untuk kita lakukan pada malam-malam Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah setiap jenis sholat yang kita lakukan di malam hari. Ya, bahkan sholatnya itu bisa saja wajib, bisa saja sunnah. Dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dimulai dari sejak kita sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah. Kalau ada yang sholat 6 rakaat antara maghrib isya, namanya sholat awabin. Kemudian sholat isya itu sendiri, lalu sholat sholat rawatib isya, atau kemudian setelah itu sholat tarawih berapa jumlah rakaatnya, kemudian sholat witir dan sholat-sholat lain yang bisa kita lakukan di malam hari, ya sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya. Maka semua jenis sholat ini namanya disebut qiyamul lail. Intinya kalau wujudnya ibadah sholat disebut qiyamul lail. Tapi kalau wujud ibadahnya ya tidak mesti dalam bentuk sholat, misalnya baca Quran, mengaji kitab, atau mengikuti kajian virtual bersama para asatidzah yang mengadakan di malam hari misalnya, atau sodakoh keliling-keliling perumahan mencari orang yang mungkin lagi membutuhkan ya tengah malam, maka itu semua masuk dalam kategori ihya'ul lail, yaitu menghidupkan malam dengan ibadah. Dan alhamdulillah seperti yang tadi saya katakan di awal, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir menghidupkan malamnya dengan ibadah. Artinya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, ya jangan terlalu fokus dengan ibadah sholat saja. Karena mungkin manusia itu memiliki sifat yang kadang mudah bosan dengan satu aktivitas yang berulang. Maka Rasul mengajarkan kepada kita variasi-variasi ibadah agar kemudian ibadah kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih merasa atau lebih sempurna dan seterusnya. Maka Rasul mengajarkan ihya'ul lail, yaitu menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi Lailatul Qadar tidak mesti didapatkan lewat i'tikaf, tapi setidaknya kita bisa istiqomah beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah yang sebenarnya juga sering dipertanyakan hari ini ya, yaitu terkait dengan masalah bagaimana kita melakukan sholat Idul Fitri di tengah kondisi wabah yang hari ini tentunya berdampak kita tidak bisa melakukan aktivitas berjamaah. Ya. Padahal kan syiarnya Idul Fitri itu adalah berjamaah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama kurang lebih 9 kali melakukan sholat Idul Fitri, karena sholat Idul Fitri baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan dan zakatul fitr. Rasulullah itu diriwayatkan tidak pernah melakukan sholat Idul Fitri itu sendiri-sendiri seperti yang hari ini banyak dipertanyakan. Tapi ya tetap berjamaah bersama dengan para sahabat dan seterusnya. Bahkan jumlahnya besar dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kita dihadapkan pada kondisi tidak bisa melakukannya secara berjamaah. Nah, kira-kira ini boleh nggak atau disyariatkan tidak untuk kita melakukannya secara mandiri di rumah masing-masing? Dan ketika melakukannya secara mandiri di rumah, misalnya, apakah mesti berjamaah atau boleh saja mesti berjamaah dengan keluarga misalnya, atau boleh-boleh saja dilakukan secara sendiri? Kalaupun kalaupun misalnya disyariatkan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, apakah caranya berbeda atau sebenarnya sama saja? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab ya terkait dengan praktik sholat Idul Fitri di saat wabah hari ini. Pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri itu dalam kondisi normal sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama hukumnya ya. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah wajib, ini mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah. Artinya sebagian sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ini pendapat mazhab Hambali. Dan mayoritas ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi kalaupun misalnya sengaja ditinggalkan, ya tidak ada masalah, karena itu hukumnya adalah sunnah. Alasan mereka yang mengatakan sunnah adalah karena dalam Islam, sholat yang difardukan cuma satu, yaitu sholat 5 waktu saja. Maka di luar itu dikategorikan hukumnya sunnah. Tapi karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka peringkatnya bukan sekedar sunnah biasa, yaitu sunnah
muakkadah. Ini dalam kondisi normal ya, Bapak sekalian. Ketika kita bisa melakukannya secara berjamaah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak normal seperti hari ini, maka ya berdasarkan keumuman uzur yang diberikan oleh syariat, seperti kata Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, boleh bagi seorang muslim meninggalkan aktivitas jamaah ketika dalam kondisi sakit atau dalam kondisi al-khawfu minal marad, khawatir jatuh kepada suatu penyakit. Nah, seperti yang hari ini kita hadapi. Nah, maka ketiga pendapat tadi bisa dikatakan tidak lagi berlaku dalam konteks kita ada uzur tidak bisa berjamaah. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah tetap disyariatkan atau disunahkan ketika misalnya sholatnya sendirian? Nah, bagi yang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, yaitu mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak lagi disyariatkan. Artinya kalau dalam mazhab Hanafi ya sudah tidak ada sholat Idul Fitri. Ya, yang mana mereka mensyaratkan sahnya sholat Idul Fitri harus berjamaah. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah dalam kondisi normal mengatakan tetap disyariatkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Maka dalam hal ini saya ingin katakan bahwa kita ya tetap dianjurkan untuk sholat Idul Fitri meskipun di rumah masing-masing mengikuti pendapat mayoritas ulama. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya caranya sebenarnya sholatnya tidak berbeda dengan sholat Idul Fitri yang umumnya setiap tahun kita lakukan ya. Jumlah rokaatnya ada 2 rokaat, kemudian pada rokaat yang pertama kita baca 7 kali takbir, setelah takbiratul ihram berarti ada 8 takbir, kemudian pada rokaat yang kedua kita baca 5 takbir, walaupun takbirnya hukumnya sunnah sebenarnya, kalaupun lupa ya lanjutkan saja, nggak masalah. Kemudian ya rokaat kedua 5 takbir, 5 takbir setelah takbir kita mau mau bangkit ke rokaat yang kedua, berarti ada 6 takbir, ya. Lalu kemudian setelah itu kita sholat seperti biasa, seperti umumnya sholat sunnah hingga sampai selesai salam. Nah, ini cara sholatnya. Dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, bisa juga dilakukan secara berjamaah. Ya, jadi tidak berbeda tata cara sholatnya seperti itu. Bacaannya bagaimana? Ya, disunahkan di rokaat pertama membaca surat Al-A'la, kemudian rokaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Kalau nggak hafal bagaimana? Boleh nggak dengan surat yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Kalau pegang mushaf dengan baca 2 surat tadi boleh tidak? Ya boleh saja menurut mayoritas ulama. Ya ini sama seperti perdebatan membaca mushaf dari sholat tarawih. Hakikatnya mayoritas ulama membolehkan dan seterusnya. Jadi tata caranya nggak banyak berbeda lah. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah disyariatkan khutbah? Nah, ini yang agak berbeda nih ya. Nah, kalau untuk masalah khutbahnya mungkin saya tutup di sini. Untuk masalah khutbahnya, para ulama sepakat, kata Imam Nawawi, tidak disyariatkan khutbah Idul Fitri kalau sholat Idul Fitrinya sendirian. Jadi bagus sekalian, setelah sholat Idul Fitri jangan baca khutbah sendiri gitu ya, ada 2 arah gitu. Jadi sendirian tidak ada yang namanya khutbah, kata Imam Nawawi. Tapi kalau misalnya berjamaah, nah, maka tetap disunnahkan, bukan diwajibkan ya. Jadi semua ulama itu sepakat, khutbah bukan syarat sah sholat Idul Fitri, tapi sunnah saja. Kalaupun tidak baca khutbah nggak ada masalah, ya. Tapi kalau berjamaah tetap dianjurkan ada khutbah. Nah, namun dalam hal ini ketika dibacakan khutbah, ya walaupun itu hukumnya sunnah, maka mazhab Syafi'i tetap mengatakan meskipun rukun khutbah sebagaimana ketika seseorang membaca khutbah Jumat. Nah, jadi di dalam khutbah Idul Fitri walaupun hukumnya sunnah, tetap dalam 2 khutbah ya dipisah dengan duduk atau diam misalnya, tetap membaca masing-masing 5 rukunnya. Pertama adalah hamdalah, kedua sholawat, ketiga baca ayat, kemudian yang keempat wasiat takwa, dan yang kelima doa, diantaranya doa istighfar. Jadi minimal misalnya begini ya kalau kita contohkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kemudian usikum bittaqwallah. Ini wasiat takwanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa terjemahnya saja. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah kepada kalian. Sampaikan kepada keluarganya misalnya. Kemudian membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setelah itu langsung misalnya baca doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana dan seterusnya. Nah, ini sudah dikategorikan mengamalkan 5 rukun khutbah dibaca dalam dua khutbah tadi ya. Dan kata Imam Nawawi, tidak disyaratkan bacaan khutbahnya dilakukan dengan cara berdiri. Nah, Jumat. Kalau khutbah Jumat kan disyaratkan berdiri. Tapi kalau untuk khutbah Idul Fitri, boleh dalam kondisi duduk, bahkan boleh dalam kondisi berbaring. Nah, jadi setelah sholat Idul Fitri, menghadap ke keluarganya, baca khutbah pakai teks juga nggak masalah, sambil duduk, nah ini dibolehkan. Walaupun tetap dianjurkan kalau bisa berdiri. Nah, jadi intinya, sholatnya tidak berbeda dengan sholat Idul Fitri pada umumnya, dan khutbahnya saya pikir ini mudah, dan bagi kepala keluarga insya Allah bisa melakukannya dengan mudah ya, tinggal latihan aja baca teks
Saya pikir nggak ada demam panggung lah Pak ya kalau misalnya kita khutbah Id di hadapan keluarga kita sendiri gitu ya, sekaligus latihan lah. Mudah-mudahan ini jadi hikmah, kita bisa melatih beberapa hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan pada hari-hari yang lain. Nah, inilah tata cara iktikaf dan sekaligus bagaimana nanti kita melakukan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau masih ada waktu silakan bisa kita buka diskusi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Kepada jamaah kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, bisa melalui chat ataupun raise your hand di layar smartphone kalau memang menggunakan smartphone, atau di layar laptop kalau memang menggunakan laptop. Di situ ada fasilitas raise your hand, nanti kami aktifkan audionya sehingga bisa langsung bertanya langsung dengan Ustadz. Kami persilakan. Ada? Baik Ustadz, sambil menunggu mungkin saya ada yang MC ingin sampaikan Ustadz mengenai ibadah sholat Id ini Ustadz. Ya, silakan. Terkait dengan sholat Id tadi, di mana bisa dilakukan di rumah masing-masing secara berjamaah. Tapi kalau misalkan ada yang berjamaah mungkin, atau yang lain ada yang berinisiatif, kita melakukan sholat Id tapi seperti live streaming Ustadz. Misalkan antara imam dan jamaahnya berpisah tempat, tapi kita melakukan sholat Id secara bersamaan gitu, walaupun di tempat yang berbeda Ustadz. Apakah itu dimungkinkan atau dibolehkan secara syariat ya Ustadz? Ya, sholat Idul Fitri virtual ya, secara online. Ya, jadi sebenarnya ini perdebatan ini sempat muncul Pak dulu ketika dikenal radio di tengah umat Islam. Akhirnya para ulama kontemporer memperdebatkan tentang bolehkah sholat, ini konteksnya malah secara umum ya, bukan Idul Fitri saja, sholat berjamaah makmum dan imam tidak di satu tempat yang sama, tapi pada waktu yang sama, walaupun tidak tempat yang sama, pada waktu yang sama makmum bisa mengikuti gerakan-gerakan imam. Nah, itu pernah diperdebatkan saat radio baru diperkenalkan teknologi ini di tengah umat Islam. Ya, tentunya miriplah dengan hari ini pakai. Nah, bagaimana hukumnya? Secara fikih para ulama menurut mayoritas ulama kontemporer seperti Syekh Hasanin Makhluf, kemudian bahkan fatwa resmi dari Al-Azhar memfatwakan sholat yang seperti ini jamaahnya tidak sah. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, tidak sah tapi jatuhnya sholat sendirian nantinya, gitu. Jadi bukan sholat berjamaah seperti ini. Termasuk khutbahnya juga tidak jatuh sebagai ibadah sunnah, tapi sekedar taklim ya seperti kita lakukan hari ini lewat Zoom dan seterusnya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena yang namanya sholat berjamaah itu disyaratkan dua hal. Ya, disyaratkan dua hal. Nah, syarat yang pertama terpenuhi itu dia bisa mengikuti gerakan imam. Tapi ya tadi yang dipersoalkan yaitu tidak pada satu tempat yang sama. Karena rupanya sholat berjamaah disyaratkan harus pada tempat yang sama. Atau kalau tidak pada tempat yang sama, softnya itu tidak terputus. Jadi kalau misalnya di masjid ya sholatnya pekarangan, nah itu kalau softnya masih tersambung masih dibolehkan. Nah, jadi intinya disyaratkan dua hal ini. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi dalam ibadah berjamaah secara live streaming. Gitu. Tapi menurut saya sih, kalaupun ada yang melakukannya, ya kita ingatkan kalau itu tidak benar. Tapi bukan berarti kemudian yang melakukannya kalau udah telanjur kita anggap tidak juga ya, karena rupanya yang membolehkan dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Abdullah Al-Ghumari ya, beliau bahkan menulis satu buku khusus yang membolehkan hal tersebut. Tapi menurut ulama bahwa hal itu tidak bisa dibolehkan dalam konteks berjamaahnya tidak sah gitu. Jadi ya sholat masing-masing di rumah gitu. Nah itu Pak ya. Ada lagi Ustaz? Ini ada chat kayaknya ya. Ini ada lagi. Iya, ini saya bacakan Ustaz. Bolehkah ibu hamil mengerjakan sholat tarawih sambil duduk supaya lebih terasa ringan? Karena kalau full sujud
berdiri rasanya Ya. perut kurang enak, mual mungkin. Baik, Ustaz. Saya katakan begini Pak, bahkan dalam kondisi sehat, sholat tarawih boleh sambil duduk. Ya. Jadi artinya begini, salah satu perbedaan, bahkan bukan hanya tarawih Bu ya, salah satu sholat sunnah pada umumnya dengan sholat fardu itu adalah sholat sunnah dibolehkan dalam kondisi duduk secara mutlak. Mau dia dalam kondisi sakit atau kondisi sehat. Apakah dalam kondisi mampu secara fisik untuk berdiri, tapi dia milih duduk atau tidak. Ya, tetapi memang dalam hadis disebutkan orang yang mampu berdiri tapi dia sholatnya duduk, pahalanya setengah, gitu ya. Artinya pahalanya nah gitu. Jadi intinya dalam kondisi normal saja pada dasarnya boleh, gitu. Apalagi dalam kondisi ada kesulitan untuk tidak bisa secara sempurna untuk sujud dan sholat berdiri gitu. Jadi boleh-boleh saja Bu, nggak masalah, silakan. Gitu ya. Apakah jadi imam atau jadi makmum nggak boleh-boleh saja. Nah itu Pak. Ada 2 pertanyaan lagi sholat Id, Ustaz. Kalau misalkan sholat Id mengikuti imam yang sholat Idnya dilakukan di masjid, sementara jemaahnya atau yang bersangkutan sholatnya di rumah saja atau rumahnya mungkin sekitar masjid. Apakah dimungkinkan atau dibolehkan, Ustaz? Ya itu tadi saya bilang Pak, disyaratkan boleh tapi dengan syarat ya, dengan syarat jaraknya tidak terlalu jauh untuk memastikan bahwa softnya itu tidak terputus ya. Jadi kasusnya beda dengan yang tadi live streaming ya. Kalau ini masih bisa melihat secara langsung walaupun jaraknya agak berjauhan. Nah itu masih dibolehkan, ya, tidak terputus itu softnya. Ya. Yang terakhir Ustadz, ini ada yang bertanya dari jamaah, kalau untuk khutbah sholat Id, mana yang sering dilakukan Rasulullah, 2 kali khutbah seperti Jumat atau 1 kali khutbah saja, Ustaz? Baik. Ya, ini sebenarnya sih memang perdebatan ya yang cukup klasik di kalangan ulama. Ya, apakah khutbah Id itu cukup 2 kali atau cukup sekali saja gitu ya. Kalau dikatakan mana yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah, Allah alam bisawab, saya belum meneliti secara langsung hadis-hadisnya, tapi para ulama mempersoalkannya begini Pak. Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu disebutkan, sholat Idul Fitri ini atau khutbah Idul Fitri ini perdebatannya adalah apakah dia bisa dikiaskan dengan sholat Jumat atau tidak. Nah itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rushd. Kalau kita menghitung riwayatnya 9 kali Rasul sholat Idul Fitri itu apakah berapa kali khutbahnya, Allah alam. Saya belum meneliti hadisnya. Tapi persoalannya adalah kias kepada khutbah Jumat. Dan mayoritas ulama berpendapat ya secara praktek ada kesamaan, ada tidak sama. Adapun dari sisi 2 khutbahnya, kebanyakan mengatakan tetap sama. Walaupun dari sisi caranya yang tadi boleh duduk, nah ini berbeda dengan sholat Jumat. Nah makanya khusus dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan pada dasarnya hukum asalnya sama, kecuali ada pengecualian yang dibolehkan di luar khutbah Jumat. Tapi menurut saya sih mau milih 2 atau 1 silakan, boleh-boleh saja, namun lebih baik 2 khutbah yang mengikuti pendapat fatwa ulama negeri kita yang bermadzhab Syafi'i. Ya Allah. Masih bisa lagi Ustaz, 1 pertanyaan lagi. Nah, ini ada yang bertanya, memang pertanyaan terkait materi secara umum dari fikih puasa di sini. Boleh. Bertanya tentang untuk ini Ustaz, zakat Ustaz. Mana yang lebih afdal, menyerahkan zakat secara langsung atau melalui lembaga zakat Ustaz? Ya, pertama begini ya, membayar zakat itu mau zakat mal ataupun zakat fitrah, pada dasarnya boleh secara langsung kepada mustahik atau lewat amil zakat. Ini saya tegaskan dulu di awal agar tidak dibenturkan gitu ya. Jadi boleh. Nah, maka perdebatannya itu adalah mana yang afdol, bukan mana yang harus gitu ya. Karena ada sebagian orang mengatakan harus ke amil gitu, misalnya. Ya enggak, ini bicaranya adalah mana yang afdol. Jadi kalaupun misalnya memilih antara 2 cara ini boleh-boleh saja silakan. Nah, jadi kalau ditanya mana yang afdol, maka jawabannya tergantung Pak kepada masing-masing orang ya. Yang saya maksud dengan tergantung kepada masing-masing orang itu begini. Afdolnya zakat itu diberikan kepada
kerabat kita yang mustahik. Itu afdol. Karena ada 2 pahala di situ. Pertama pahala zakat, kedua pahala silaturahim. Nah, kalau kita bicara afdolnya kepada kerabat, tentunya kan yang paling tahu tentang kondisi kerabat itu adalah kita sendiri. Nah, maka dalam kasus ini tentu lebih afdol memberikannya secara langsung kepada kerabat kita yang mustahik. Karena di situ ada 2 pahala yang bisa kita dapat. Pahala zakat dan pahala silaturahim. Ya, dengan catatan mustahik. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak bisa memastikan mustahik yang kita ingin tuju ini betul-betul mustahik, kita ragu misalnya ya, maka afdolnya adalah lewat amil gitu. Karena amil tentu punya standar tersendiri yang sudah profesional untuk mengatur pendistribusian zakat. Ya, ini semuanya umum, apakah zakat fitrah atau zakat mal. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana penunaian secara umum, maka pada dasarnya afdolnya lebih kepada amil karena mereka punya aturan tersendiri atau punya profesionalisme tersendiri, punya standar tersendiri. Kalau kita ragu untuk tidak atau kita ragu untuk bisa jatuh kepada keluluran saat memberikan kepada mustahik. Nah, ini dari sisi mana yang afdolnya. Dan juga dalam catatan sejarah, ya pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, zakat ditunaikan lewat amil. Baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena pelebaran wilayah umat Islam yang akhirnya sulit dikoordinir secara langsung lewat satu pintu amil, maka akhirnya dibolehkan mereka secara langsung kepada mustahik. Nah, jadi artinya hukum asalnya sih afdolnya lewat amil gitu ya. Tapi kalau kita betul-betul memastikan mustahik yang ini adalah kerabat kita, yang kita sendiri paling tahu, yang kita khawatir dia tidak mendapatkan zakat dari amil karena mungkin tidak tercover, ya sudah, kita yang lebih tahu afdolnya kepada mustahik secara langsung. Jadi tergantung kepada orangnya masing-masing. Ya, begitu. Baik. Jamaah mungkin kita cukupkan saja ya, karena sudah jam 13 lewat 17 menit. Kita akhiri majelis ini, dan kepada kepada para jamaah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Isnan Ansori dapat dipahami dan pastinya dapat kita laksanakan di tengah pandemi seperti ini. Ibadah-ibadah yang tentunya kita tidak ingin ketinggalan dari keutamaan-keutamaannya serta pahala-pahalanya tentunya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, kita bisa jalankan dengan panduan-panduan fikih tadi, insyaallah Ustaz. Pada Ustaz Isnan Ansori, kami haturkan terima kasih, jazakallahu khairan katsir atas materi yang sudah disampaikan. Kepada jamaah, sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa besok Selasa tanggal 12 Mei 2020 atau 19 Ramadan 1441 Hijriah, Madrasah Ramadan Online Masjid Salahuddin KPDJP akan kembali hadir di waktu yang sama dengan tema krisis ekonomi dalam pandangan syariah dengan pemateri Insinyur Adi Warman Akarim, SE MBA MA AEP. Mudah-mudahan jamaah dapat hadir kembali untuk mendengarkan Madrasah Ramadan Online dari Masjid Salahuddin KPDJP. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah dan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pamit ya, jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.